Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Operasi STMIC Pranata Indonesia ingin menjelaskan mata kuliah Sistem Operasi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu multi-threading. Thread adalah liquid proses karena thread membutuhkan resource yang lebih sedikit ketimbang proses. Thread dalam satu proses berbagai resource. Nah, lalu kenapa kita butuh multi-threading? Responsive software, contohnya yang sederhana ketika aplikasi Android meload data dari web service aplikasi Android tidak menggunakan UI Thread. Kenapa? Karena akan membuat aplikasi seakan-akan terlihat lagging jika UI harus menunggu respon dari web service. 2. Meningkatkan performa. Tapi, bukan berarti multi-threading selalu lebih baik. Tentu saja ada beberapa resiko yang harus ditanggung, yaitu sulit mendesain multi-thread software, sulit mendeteksi error, expensive operation, switching antara thread membutuhkan komputasi besar. Contoh dalam kasus sorting, jika data yang disorting sedikit menggunakan multi-threading, maka malah akan memperlambat aplikasimu. Nah, dalam kode di atas kita membuat dua thread, di mana masing-masing thread berfungsi mencetak angka 0 sampai 10 dengan jeda 1 detik. Dan outputnya ada di gambar yang di bawah ini ya guys. Jadi, kita punya kesimpulan dari multi-threading ini, yaitu multi-threading merupakan metode yang sangat membantu dalam hal komputasi maupun membuat aplikasi responsif jika digunakan secara tepat. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh multi-threading pada Java, seperti quick, look, dan unlock maupun exchanger. Penggunaan yang tepat akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Kita masuk ke memory management, yaitu materi yang kedua. Memory management adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Fungsi manajemen memori yaitu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai, sweeping atau pegging antara memori utama dan disk. Terdapat dua jenis partisi memori, yaitu fixed partitioning dan dynamic partitioning. Syarat pengelolaan memori yaitu relokasi, proteksi, sharing, organisasi logika. Partisi memori bisa dilihat di bawah ini. Materi yang ketiga, partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Cara menambahkan virtual memory di Windows yaitu 1. Buka Windows Explorer, klik kanan pada ikon komputer lalu Properties. 2. Pilih menu Advanced System Setting. Ketiga, klik tab Advanced Performance lalu Setting. Keempat, pilih tab Advanced Virtual Memory Change. Kelima, ubah ukuran virtual memory sesuai kebutuhan. Dan setelah selesai menggunakan ukuran virtual memory di Windows, klik tombol OK, restart komputer agar perubahan bisa diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.